Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan usia yang berkah. Saya Mama Wiwin, mamanya Sanum. Pagi ini saya mau masak nasi teman-teman, tapi tidak seperti biasanya saya masak dengan rice cooker. Pagi ini saya mau masak nasi dengan cara dikaru kemudian dikukus. Karena hari ini saya cuma di rumah Mas Hanum dan saya masak nasinya cuma sedikit teman-teman. Nah, kalau saya pakai rice cooker saya yang kecil ini, masak nasinya itu jadi cuma ngintip di bawah dan dia nggak mekar gitu loh teman-teman. Karena kalau saya cuma sama Mas Hanum itu masaknya cuma 1 gelas takar ini teman-teman. Ini sudah cukup untuk 1 hari. Nah, kalau masaknya pakai rice cooker itu kayak saya mikirnya kok jadi boros listrik karena apa? Rice cooker itu masak nasi sedikit atau banyak, daya yang dibutuhkan atau listrik yang dibutuhkan yang apa ya, kesedot itu sama teman-teman. Jadi saya mikirnya kok jadi boros, makanya saya masaknya dikukus aja. Karena kalau dikukus itu saya bisa menyesuaikan airnya di bawah dandang itu. Kalau masak nasi sedikit, airnya juga saya kasih sedikit aja. Jadi dia lebih cepat lebih cepat umum gitu loh, mendidih dan lebih cepat matang juga. Jadi pengeluaran gasnya juga lebih sedikit teman-teman. Kemudian saya juga lebih suka dikukus karena nasinya itu jadi lebih sehat teman-teman menurut saya, karena dia lebih mekar, lebih ngembang gitu. Terus dia kandungan gulanya juga jadi lebih sedikit. Terus kalau nasinya lebih mekar itu otomatis beras sedikit aja bisa jadi nasi lebih banyak gitu loh teman-teman, dan lebih mengenyangkan kalau menurut saya ya. Jadi kita bisa 2 kali lebih hemat dengan cara ini. Kita lebih hemat listrik dan juga bisa lebih hemat beras teman-teman. Dan ini saya sudah buktikan sendiri ya teman-teman, lumayan ngaruh ke pengeluaran untuk listrik saya. Saya merasa listrik saya jadi lebih hemat teman-teman dengan cara ini. Ini saya udah cuci berasnya. Ini saya namanya mususi kalau saya bilang. Saya tadi juga sudah cetekkan api kompor dengan panci dan air. Ini saya biasanya kalau mususi gini, air bususan atau air lerinya itu saya tampung teman-teman. Terus saya gunakan untuk menyiram tanaman. Yang paling sering adalah ini tanaman daun jeruk bumbu saya. Ini sering saya siram dengan air leri. Karena setahu saya air cucian beras itu bermanfaat untuk tumbuhan teman-teman. Jadi dia bisa membuat tumbuhan menjadi lebih subur. Sering juga ini saya siram dengan air sisa teh atau sisa kopi papanya Sanum seperti itu. Jadi bisa lebih subur. Lumayan teman-teman, bisa untuk kebutuhan sendiri. Nah, ini panci saya sudah mendidih. Langsung saja saya masukkan berasnya. Sebenarnya ini kalau di rumah Mainem pakai kukusan dulu kemudian dikekelkan gitu teman-teman. Jadi dia sudah menggumpal-gumpal baru dimasukkan ke dalam air. Tapi kalau saya di rumah sendiri ini biasa langsung aja saya masukkan seperti ini. Kemudian sesekali diaduk biar dia tidak ngintip, tidak gosong di bawah seperti itu teman-teman. Alhamdulillah pagi-pagi saya sudah dianterin ini sayur nangka sama kakak saya teman-teman. Tadi Mas Abil yang nganter. Saya tuh sebel sama si Moka ini, kalau ada orang masak dia pasti seperti ini teman-teman, ngelendotin kaki kayak gini tuh pasti. Tips dari saya, kalau teman-teman masak seperti ini, buihnya meletup-letup ini, sebaiknya gunakan centong kayu atau sodel kayu apa aja, taruh di atasnya agar dia tidak meletup-letup sampai keluar-luar panci teman-teman. Dan juga jangan ditutup dengan tutup pancinya karena nanti meluber-meluber dia. Diaduk sesekali sampai airnya asat kalau saya bilang. Nah, ini airnya sudah asat seperti ini. Ini kita matikan api kompornya.
Ini teksturnya masih agak nyemlek-nyemlek seperti ini ya teman-teman. Ini namanya belum kekel, jadi teksturnya masih seperti ini. Ini langsung aja saya tutup sama tutup panci, jadi biar dia menjadi lebih kekel. Kekel itu kalau saya bilang keset sih ya, jadi dia lebih kekel, lebih keset, juga lebih terjadi pematangan lagi kan teman-teman. Sambil nunggu kekel, ini tadi saya sudah siapkan langsengnya atau dandangnya, sudah saya nyalakan dan dia sudah mendidih. Ini saya langsung taruh aja nasi nasi karon yang sudah kekel ini, langsung saya masukkan ke dalam dandang atau langsengnya. Ini saya susah teman-teman karena tangan saya yang satu pegang kamera atau pegang HP dan hanya satu tangan aja yang memasukkan nasi karonnya ini, dan ini agak susah. Alhamdulillah ini sudah masuk semua nasinya ini. Tinggal kita tutup dan kita tunggu sampai matang teman-teman. Kalau matangnya itu tergantung ya besar kecilnya api, tapi di sini saya pakai api yang sedang cenderung kecil karena di bawahnya ini saya pakai airnya yang lebih sedikit karena saya juga nanak nasinya kan cuma sedikit. Kalau saya nandain dia udah matang itu kalau dibegini kan, terus diketuk-ketuk pakai centong atau dipukul-pukul ditekan-tekan, itu dia kayak udah balik gitu loh teman-teman, jadi kayak mendat, dipukul gitu langsung balik lagi. Kalau belum matang dipukul kan langsung penyok gitu loh. Saya nandainya biasanya seperti itu ya, kurang lebih 20-30 menit kalau yang nasi banyak, tapi itu disesuaikan ya, kembali lagi disesuaikan dengan jumlah nasi dan juga airnya. Kalau airnya sedikit ya jangan sampai lama-lama teman-teman, karena nanti kehabisan dan gosong. Kalau sudah matang, teman-teman bisa langsung angkat nasinya, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Tapi kalau saya biasanya lebih suka tetap menempatkan nasinya tetap di dalam dandang, cuma saya kumpulkan ke tengah agar dia bertahan empuk dan pulen dalam waktu sehari teman-teman. Oke teman-teman, cukup deh sampai di sini video saya. Semoga bermanfaat dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.